Di saat dunia menatap Gaza, ada front line yang terus mengejutkan dunia. Houthi, milisi bersenjata yang tak punya angkatan laut modern, tak punya jet tempur canggih, tapi berani menantang kekuatan besar Israel. Saling serang terjadi, rudal dibalas rudal. Israel pun tak tinggal diam, tapi semakin keras mereka menghantam, semakin keras pula balasan datang. Maka, inilah babak baru dari konflik Timur Tengah, ketika Houthi bukan cuma bicara soal Yaman, tapi soal keteguhan poros perlawanan terakhir. Siapa mereka, dan bagaimana mereka bisa membuat repot pasukan Israel dan Amerika Serikat? Kita akan kupas dalam video ini, jadi tetap saksikan sampai tuntas bagaimana konflik Timur Tengah berubah bentuk. Pesan bahwa Houthi adalah garda perlawanan terakhir yang masih berdiri tegak dikirim dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Gelombang serangan Houthi terus mengguncang wilayah-wilayah Israel dengan intensitas yang kian meningkat. Militer Israel sendiri menyatakan kalau serangan rudal dari Yaman ini nyaris terjadi setiap hari. Puncaknya, ketika puluhan ribu penonton memadati Stadion Nasional untuk menyaksikan final Piala Sepak Bola Israel. Suasana yang seharusnya penuh semangat dan euforia tiba-tiba berubah mencekam saat sirene peringatan meraung ke seluruh penjuru stadion. Pertandingan langsung dihentikan. Penonton mencoba menyelamatkan diri masing-masing, dan Presiden Israel, Isaac Herzog, terpaksa harus meninggalkan stadion. Meski sistem pertahanan Iron Dome sukses mencegat sebagian besar rudal, suara dentuman dan kilat cahaya peluru kendali tetap membekas dalam ingatan. Sirene bukan lagi cuma berbunyi di stadion, tetapi juga memekakkan di Tel Aviv, Beersheba, dan daerah sekitar Yerusalem, memicu kepanikan massal. Insiden ini menunjukkan bahwa Houthi tak sekadar menyerang titik-titik militer. Mereka sengaja menargetkan momen publik dan simbol kebanggaan nasional. Sekali lagi, dari gurun Yaman hingga ke jantung Israel, pesan mereka jelas. Poros perlawanan terakhir masih hidup, mampu memecah ketenangan di momen apapun, dan memaksa dunia memperhitungkan kekuatan serta keteguhan mereka. Rentetan serangan Houthi ke wilayah Israel akhirnya dibalas, dan balasan itu diarahkan ke jantung transportasi sipil Bandara Internasional Sanaa, Yaman. Israel melancarkan 4 serangan udara secara terkoordinasi. Targetnya, pesawat operasional milik maskapai Yemenia, pesawat yang saat itu bersiap terbang ke Arab Saudi membawa penumpang haji. Momen yang seharusnya sakral dan damai berubah jadi kepanikan massal. Dalam sebuah rekaman yang beredar luas, tampak para penumpang sipil berlarian di landasan. Mereka hanya punya beberapa detik untuk menyelamatkan diri sebelum rudal menghantam pesawat. Pesawat itu pun hancur total, dan dengan itu, satu-satunya jalur udara yang masih tersisa dari Yaman tertutup. Serangan itu berlangsung menuai sorotan internasional. Banyak pihak mempertanyakan motif dari Israel. Apakah ini balasan militer atau pembalasan yang melanggar hukum kemanusiaan? Lembaga-lembaga internasional kini mulai menyelidiki apakah serangan ini berpotensi jadi kejahatan perang. Israel berdalih, bandara digunakan untuk tujuan militer oleh Houthi. Tapi pertanyaan yang lebih besar kini menggantung di udara. Berapa banyak warga sipil yang harus jadi korban dalam perang dua arah ini? Namun, di tengah seruan kecaman internasional, Houthi justru melangkah lebih jauh. Seperti janji Mahdi al-Mashat bagi Houthi, bukan saatnya mundur. Akan ada bencana yang lebih besar. Dan sesuai janjinya, langit Timur Tengah pun bergemuruh. Targetnya kali ini jantung penerbangan Israel. 2 rudal kembali diluncurkan ke Bandara Ben Gurion, pusat pergerakan udara dan simbol konektivitas internasional Israel. Rudal ini memang berhasil dicegat, tidak ada ledakan besar, tapi efek tetap nyata. Sirene kembali meraung bukan cuma satu titik, tapi hampir di seluruh wilayah Yerusalem, pemukiman selatan tepi barat, hingga kawasan tengah dan selatan Israel. Aktivitas masyarakat sempat terhenti. Bandara lumpuh sementara. Ketegangan merambat cepat dari ruang kendali lalu lintas udara hingga ke layar-layar keberangkatan di terminal bandara. Tapi yang paling terasa, harga tiket pesawat langsung melonjak.
Maskapai-maskapai besar dari Eropa dan berbagai negara lain membatalkan penerbangan mereka ke Israel. Satu persatu jadwal dibatalkan, rute ditutup, penumpang terlantar. Meski tak menimbulkan korban, serangan ini berhasil memukul sektor ekonomi dan psikologis Israel secara bersamaan. Houthi tahu benar, tidak semua perang harus dimenangkan dengan ledakan. Kadang cukup dengan membuat dunia ragu untuk terbang ke Tel Aviv. Tapi, Houthi belum berhenti di langit. Kali ini, medan tempurnya bergeser ke sektor yang lebih sunyi, namun lebih strategis. Dompet para investor global. Dalam pernyataan terbuka, Houthi mengirim pesan tegas, semua perusahaan asing yang berinvestasi di Israel dianggap sebagai target sah. Mereka mendesak agar para investor internasional segera menarik diri. Jika tidak, mereka bersiap menanggung resiko, baik secara finansial maupun ancaman keamanan yang nyata. Ini bukan gertakan kosong. Serangan ke Bandara Ben Gurion telah menciptakan efek domino. Maskapai global membatalkan penerbangan. Harga tiket melonjak, ketidakpastian meluas. Kini, ancaman diperluas ke sektor bisnis, konstruksi, teknologi, bahkan infrastruktur energi. Satu pesan yang ditegaskan Houthi, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dengan ancaman ini, Houthi ingin lebih dari sekadar merusak fasilitas. Mereka ingin menciptakan tekanan global, menjadikan Israel bukan cuma medan tempur, tapi zona resiko investasi internasional. Janji Houthi mulai terlihat, dan inilah babak baru. Perang yang bukan hanya dimainkan di medan, tapi juga di neraca keuangan dunia. Tapi di balik semua itu ada satu pertanyaan mendasar, dengan apa mereka melancarkan semua ini? Senjata macam apa yang bisa menggetarkan pusat ekonomi dan militer Israel dari kejauhan? Di balik setiap ledakan dan sirene, ada mesin-mesin perang yang bekerja dalam diam. Israel meluncurkan serangan dengan kekuatan udara penuh. Jet tempur canggih menghantam bandara, pelabuhan, bahkan pesawat komersial. Teknologi presisi tinggi dipadukan dengan intelijen real-time, jadi senjata utama Tel Aviv dalam membalas serangan. Tapi Houthi tidak gentar. Dengan teknologi yang tidak sebanding secara anggaran, mereka justru mengejutkan banyak pihak. Rudal balistik dan drone kamikaze jadi senjata utama. Bahkan lebih dari itu, mereka mulai menggunakan rudal hypersonic. Dalam satu operasi militer mereka yang terbaru, Houthi menargetkan Bandara Lod di wilayah Yafa. Dengan menggunakan rudal balistik Zulfikar, serangan ini diklaim mencapai sasaran dengan akurasi tinggi. Tapi yang paling membuat dunia gelisah adalah satu hal. Houthi belum mengungkapkan detail rudal hypersonic mereka. Jenis, jangkauan, kecepatan, semua masih jadi teka-teki. Dan dalam perang modern, ketidaktahuan adalah teror tersendiri. Tapi di balik misteri senjata canggih itu ada gambaran yang lebih besar. Houthi bukan lagi sekadar aktor kecil di Yaman. Mereka telah jadi poros perlawanan yang diperhitungkan dunia. Bahkan, ketika sekutu-sekutu strategisnya mulai tak terdengar, Houthi mampu menantang kekuatan besar di Timur Tengah dan membuka babak baru dalam konflik yang beresiko meluas. Perang ini belum mencapai puncaknya, tapi arah angin sudah jelas. Eskalasi terus meningkat. Setiap serangan dibalas, setiap peringatan diabaikan. Dunia kini menatap satu kenyataan baru, bahwa Houthi bukan lagi sekadar milisi lokal dari Yaman. Mereka telah menjelma jadi simbol perlawanan global. Sebagai bagian dari poros perlawanan bersama Hizbullah di Lebanon, milisi di Irak, hingga dukungan tidak langsung dari Iran, Houthi kini berdiri sejajar dengan barisan yang menentang dominasi oleh banyak negara, tekad untuk menyerang, bahkan ketika peluang tampak kecil. Inilah sebabnya dunia mulai memperhitungkan mereka. Negara-negara barat kini tak lagi menyebut Houthi sebagai aktor non-negara pinggiran. Serangan rudal jarak jauh, operasi drone lintas wilayah, hingga ancaman ekonomi global, semua menunjukkan bahwa poros perlawanan ini masih hidup, bahkan mungkin lebih kuat dari yang diduga. Dan pertanyaannya sekarang, akankah ada ruang untuk deeskalasi? Atau justru inilah awal dari benturan yang lebih besar di Timur Tengah? Dunia menahan nafas, dan poros perlawanan belum menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Houthi kini bukan lagi aktor kecil. Mereka adalah poros perlawanan terakhir menantang kekuatan besar di Timur Tengah. Perang ini jauh dari kata selesai.
Dunia harus bersiap karena sejarah sedang ditulis ulang dan nasib banyak jiwa dipertaruhkan. Di balik ledakan dan sirene ada jutaan nyawa yang terancam. Houthi bukan cuma pejuang di medan perang, tapi suara terakhir yang berani berkata, "Kami belum menyerah." Dalam setiap serangan ada harapan dan ketakutan yang terjalin erat. Dan kita hanya bisa menyaksikan, berharap dan berdoa agar kisah ini segera berakhir dengan damai.